Pertempuran berdarah di pinggir Danau Tondano. Di balik keindahan Danau Tondano yang tenang, di mana kabut menari di atas air dan angin berbisik lembut dari Gunung Tampusu, tersimpan luka sejarah yang dalam. Sebuah peristiwa yang mewarnai tanah Minahasa dengan darah dan menjadi simbol perlawanan terakhir rakyat terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Tahun 1809, saat matahari belum sepenuhnya terbit di timur laut Sulawesi, Danau Tondano menjadi saksi pertempuran berdarah antara para pejuang Minahasa dan serdadu VOC. Pertempuran itu bukan sekadar soal senjata, tapi tentang harga diri, tanah leluhur, dan sumpah untuk tidak pernah menyerah. Ketegangan yang mendidih. Pada awal 1800-an, VOC makin memperketat kontrol di Minahasa. Mereka menekan rakyat dengan pajak paksa, penyerahan hasil tani secara paksa, penyerbuan desa-desa yang menolak tunduk. Rakyat yang awalnya bersabar, akhirnya mengangkat senjata. Dipimpin oleh seorang kepala walak, daerah adat, bernama Lonto Peha, para pejuang mulai membentuk barisan pertahanan di sekitar Danau Tondano, tempat yang dianggap suci dan tak boleh diinjak sembarangan oleh penjajah. Benteng rakyat, perlawanan dari danau. Di pinggir danau, para lelaki dan wanita Minahasa mendirikan benteng dari kayu, batu dan lumpur. Mereka menggali parit, menyusun panah, tombak, bahkan senjata api rakitan. Anak-anak dilatih membawa pesan rahasia. Para ibu memasak sambil menyanyikan doa perang. Mereka tahu Belanda akan datang, dan mereka tidak berniat mundur. Jika kami kalah di darat, kami berenang dan bertarung di danau. Jika kami tenggelam, maka air danau akan meneruskan perlawanan kami. Hari pembantaian, tanggal 5 Januari 1809. Pagi hari yang sunyi berubah menjadi neraka. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Christoffel Busch menyergap dari 3 arah. Meriam dibawa dari Manado. Kapal kecil menyusuri danau, menghujani peluru dari air. Namun yang tak mereka duga, pejuang Minahasa tak gentar. Panah api menyambar dari balik semak. Tombak dilempar dari balik bukit. Anak-anak muda berenang mendekati kapal dan menyalakan bom kelapa yang dirakit dari bubuk mesiu. Danau Tondano berubah menjadi lautan darah. Pertarungan terakhir Lonto Peha. Lonto Peha, sang pemimpin, terluka di dada. Tapi ia tetap berdiri di atas batu besar, mengangkat tombaknya ke arah matahari sambil berseru. Lebih baik jasad kami tenggelam di danau suci ini, daripada hidup dalam rantai di tanah kami sendiri. Dengan luka terbuka, ia melompat ke tengah pertempuran terakhir. Saat tubuhnya jatuh, suara tangisan bergema dari segala penjuru. Tapi rakyat Minahasa tidak berhenti. Mereka bertarung sampai peluru habis, sampai tombak patah, sampai hanya tangan dan gigi yang tersisa. Danau yang menyimpan arwah pejuang. Setelah peperangan selesai, Belanda menyebut wilayah Tondano sebagai berhasil ditundukkan. Tapi warga tidak pernah menyebutnya kalah, karena mereka percaya jiwa para pejuang masih hidup di dalam air danau. Setiap tahun, saat kabut turun di bulan Januari, warga tua akan meletakkan bunga di tepi danau, sambil membisikkan doa. Untuk mereka yang mati berdiri, agar kami tidak hidup berlutut. Danau Tondano tidak pernah diam. Airnya tenang,